2.700 penggemar Inter akan hadir di tribun Estadio Olympique Luis Companys. Koreografi telah disiapkan di tribun Estadio Olympique Luis Companys untuk laga antara Barcelona dan Inter yang akan digelar besok malam. Sky Sport melaporkan bahwa para pendukung Blaugrana yang hadir akan mendapati bendera kecil di kursi mereka. Koreografi tersebut akan membentuk tampilan visual dengan warna khas Barcelona dan juga warna senyera, bendera tradisional Catalunya. Selain itu, akan ada karton berisi lirik lagu kebesaran klub yang ditempatkan di tribun. Atmosfer pertandingan dipersiapkan dengan semarak demi memberi dukungan maksimal kepada tuan rumah. Laga ini menjadi bagian dari semifinal Liga Champions yang penuh gengsi. Sebanyak 2.700 pendukung Inter diperkirakan akan hadir di stadion yang terletak di kawasan Montjuic tersebut. Mereka akan menempati sektor khusus yang telah disediakan untuk tim tamu. Barcelona siap tampilkan formasi super ofensif hadapi Inter di semifinal Liga Champions. Barcelona diperkirakan akan menurunkan formasi yang sangat ofensif saat menjamu Inter pada leg pertama semifinal Liga Champions besok malam di Estadio Olympique Luis Companys. Pelatih Hansi Flick telah mengonfirmasi bahwa timnya akan bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang diisi 4 pemain depan. Konferensi pers jelang laga telah digelar 1 jam lalu, dengan Flick dan Lamine Yamal hadir untuk membahas kesiapan tim. Yamal juga menyampaikan kekagumannya pada 2 pemain Inter, yaitu Barella dan Lautaro. Barcelona menjalani sesi latihan pagi hari dan memastikan absennya 3 pemain, Lewandowski, Balde, dan Casado. Ferran Torres akan kembali mengisi posisi yang ditinggalkan Lewandowski, sedangkan Gerard Martin menggantikan Balde di lini pertahanan. Keempat penyerang yang akan diturunkan adalah Yamal, Dani Olmo, Raphinha, dan Torres. Di belakang mereka, lini tengah akan diperkuat duet Frenkie de Jong dan Pedri. Adapun lini belakang akan diisi oleh Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, dan Martin, dengan Wojciech Szczęsny berdiri di bawah mistar. Barcelona tampil dengan kekuatan menyerang penuh, berharap mencetak hasil maksimal sebelum tandang ke San Siro pada 6 Mei. Berikut susunan pemain yang diprediksi tampil besok malam. Jelang laga melawan Barcelona, Marcus Thuram sudah mulai berlatih. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram kembali berlatih bersama tim, yang mengindikasikan jika dia akan siap untuk laga di Liga Champions melawan Barcelona. Penyerang asal Prancis tersebut merupakan pencetak gol terbanyak di klub. Namun kini dia telah absen dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi, di mana Nerazzurri kalah tanpa mencetak gol. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, Presiden Inter Milan, BP Marotta sangat yakin jika pemain asal Prancis tersebut akan tersedia untuk laga pending melawan Barcelona di leg pertama babak semifinal Liga Champions. Dan sekarang, hal tersebut benar-benar terjadi. Dia kini telah kembali berlatih bersama tim utama, yang berarti ia diharapkan siap bermain melawan tim Blaugrana besok. Marcus Thuram mengalami cedera otot saat Inter bertanding di leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich awal bulan ini. Meski sempat dianggap hanya cedera ringan, namun pemeriksaan medis justru berkata sebaliknya. Sejak saat itu Inter terlihat kesulitan mencetak gol. Mehdi Taremi yang diharapkan jadi mesin gol bagi Inter ketika sang pemain bintang absen, masih belum bisa diharapkan. Thuram kini telah mencetak 17 gol dalam 44 penampilan di semua kompetisi musim ini. Hanya Benjamin Pavard yang tidak berada di lapangan untuk Inter selama sesi latihan pagi ini, yang membuat sang pemain diragukan tampil lawan Barcelona. Simone Inzaghi, Inter Milan tak gentar hadapi Barcelona. Manajer Inter Milan, Simone Inzaghi, menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Barcelona yang tengah dalam performa terbaik mereka pada saat ini. Inter Milan akan menghadapi lawan berat pada pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions musim ini. Pasalnya, mereka dijadwalkan akan tandang ke markas Barcelona di Estadio Olympique Luis Companys. Kamis 1 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Inter membawa catatan yang kurang menggembirakan setelah menelan 3 kekalahan beruntun di semua ajang. Sebaliknya, La Blaugrana justru sedang berada dalam tren positif. Mereka tidak hanya meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir di La Liga, tetapi juga baru saja menjuarai Copa del Rey usai menundukkan Real Madrid. Simone Inzaghi mengakui bahwa Barca saat ini merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan ditangani oleh pelatih hebat, Hansi Flick. Meski menunjukkan rasa hormat kepada lawan, Inzaghi menegaskan bahwa Inter tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ini adalah tim yang sudah kami kenal baik, mereka juga salah satu tim paling terorganisir di dunia saat kehilangan bola. Para pemain ofensif mereka terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa, ujar Inzaghi,
seperti dikutip dari Football Italia. Kami memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap mereka, tapi sama sekali tidak merasa gentar. Kita bicara soal tim-tim besar seperti Barcelona, Bayern, Real Madrid, Manchester City, dan Arsenal. Semuanya lawan tangguh di turnamen sekelas ini. Namun kami telah menempuh perjalanan luar biasa dan ingin tampil sebagai Inter yang sejati di semifinal besok. Setiap tim punya filosofi permainan masing-masing. Bayern berbeda dengan Barcelona, meskipun ada beberapa kemiripan. Kami harus mengulangi performa seperti saat menghadapi Bayern, tentu dengan fleksibilitas yang sama. Inter ubah strategi transfer, fokus pada skuad lebih muda untuk musim 2025-2026. Petinggi Inter dilaporkan berencana membekali Simone Inzaghi dengan skuad yang lebih muda dan dinamis untuk musim 2025-26 mendatang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan mengubah pendekatan mereka di bursa transfer musim panas nanti. Pada musim panas lalu, hanya Josep Martinez, Mehdi Taremi, dan Piotr Zielinski yang direkrut oleh juara bertahan Serie A tersebut. Namun dua nama terakhir dinilai gagal memberikan dampak signifikan, bahkan Inter disebut telah mempertimbangkan untuk melepas striker asal Iran tersebut. CEO klub, BP Marotta, dikabarkan siap melakukan perombakan skuad dalam beberapa bulan ke depan. Meski sempat mengusung ambisi besar di akhir musim, Inter kini terancam menutup musim tanpa satupun trofi. Penurunan performa disebabkan oleh kelelahan dan tingginya rata-rata usia skuad, yang terbukti menjadi hambatan di fase krusial kompetisi. Marotta disebut tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, terlebih setelah performa tim anjlok di fase penentuan. Musim panas lalu, Inter harus bergerak dengan anggaran terbatas sehingga tidak bisa melakukan banyak manuver di bursa transfer. Namun situasi diperkirakan akan berbeda musim ini. Oaktree dilaporkan siap mengucurkan dana besar untuk memperkuat skuad asuhan Inzaghi demi target yang lebih tinggi musim depan. Starting 11 pemain Barcelona dan Inter Milan. Barcelona akan bertemu Inter Milan pada babak semifinal Liga Champions 2024-2025. Kedua tim punya materi pemain yang sangat bagus. Lantas, bagaimana jika digabung dalam sebuah starting 11? Barcelona akan lebih dulu jadi tuan rumah atas Inter Milan di semifinal Liga Champions. Laga leg pertama akan digelar di Stadion Olympic Luis Companys, Kamis 1 Mei mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona dalam performa yang sangat bagus. Mereka tengah memimpin klasemen La Liga dan baru saja juara Copa del Rey. Sementara, Inter Milan tengah berada dalam kondisi yang minor usai kalah pada 3 beruntun. Jika Barcelona punya Robert Lewandowski, maka Inter Milan punya Lautaro Martinez sebagai mesin gol andalan. Keduanya punya reputasi yang sangat bagus. Pilihan di bawah Mistar akan sangat sulit. Yann Sommer tampil luar biasa di bawah Mistar Inter Milan. Wojciech Szczęsny juga sukses besar. Sempat pensiun, Szczęsny kini justru menjadi pilar utama Barcelona. Jules Koundé layak jadi pilihan di pos bek kanan. Dia tampil sangat konsisten pada musim ini. Sementara, di sektor kiri, ada nama Federico Di Marco. Dia punya kemampuan crossing yang luar biasa. Satu pemain di posisi bek tengah adalah Alessandro Bastoni. Dia adalah bek tengah yang lengkap. Kemampuannya untuk memulai serangan juga bagus. Sebagai pendamping Bastoni, nama Pau Cubarsí layak untuk dikedepankan. Analisa biru hitam Barcelona versus Inter Milan di semifinal Liga Champions. Barcelona akan menghadapi Inter Milan pada leg pertama semifinal Liga Champions, Kamis 1 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut prediksi Barcelona versus Inter. Duel Barcelona versus Inter akan dihelat di Stadion Olympic Luis Companys, Barcelona. Kick-off pertandingan akan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona sukses melaju ke semifinal usai mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 5-3. Sementara Inter menyingkirkan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen, lewat agregat 4-3. Barcelona masih larut dalam euforia setelah berhasil menyabet gelar juara Copa del Rey usai mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, akhir pekan lalu. Skuad arahan Hansi Flick bertekad raih kemenangan di kandang lawan Inter Milan demi memuluskan jalan ke final. Namun, skuad arahan Simone Inzaghi tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, Inter punya kekuatan seimbang dalam bertahan dan menyerang. Permainan build-up mereka pun sukses mendudukan Bayern di babak perempat final. Menarik dinanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada laga pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona versus Inter Milan. Barcelona pasti akan menyerang habis-habisan sejak awal laga.
Absennya Robert Lewandowski membuat Hansi Flick kemungkinan besar memainkan Ferran Torres di depan. Kondisi itu cukup merugikan Blaugrana. Inter hampir pasti akan menunggu dan menyerang lewat serangan balik. Inter cukup berbahaya lewat skema tersebut dan bisa menyulitkan Barcelona. Andai Barcelona gagal mencetak gol di babak pertama, kepercayaan diri Inter bisa semakin tak terbendung.